media tanam yang digunakan. Karena tanaman hiasnya begitu terlihat subur-subur seperti ini. Ini Nah ini ada apa? bocorannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang pada bagian halaman dan terasnya di sini terlihat banyak sekali koleksi tanaman hiasnya. Dan tanaman hiasnya juga terlihat subur-subur ya. Dan pastinya saya penasaran kira-kira sang pemilik ini menggunakan media tanam apa untuk tanaman hiasnya. Namun sebelum video saya lanjutkan, harapan saya semoga para sahabat Kembang Desa dimanapun berada dan para pencinta tanaman hias semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dilimpahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan di sini untuk koleksi tanaman hiasnya ya, di sini banyak banget. Dan kalau dilihat ya dari ukuran tanaman-tanaman hiasnya, sepertinya di sini sudah lama sekali sang pemilik ini untuk menyukai ataupun mencintai tanaman hiasnya. Dan koleksinya sampai ujung sana. Dan memang terlihat sangat subur-subur sekali ya. Dan ini menjadi pemandangan yang sangat indah sekali. Dan keadaan rumahnya juga jadi terlihat asri ya. Dan meskipun pada bagian bawahnya di situ masih alami, namun keadaannya memang benar-benar bersih. Dan saya merasakan hawa yang sangat segar sekali ketika saya harus berada di lingkungan yang seperti ini ya. Dan di sini terdapat tanaman hias yang seperti ini ya. Ini coraknya seperti zebra. Ini untuk ID persisnya saya ini kurang tahu, namun ini sering sekali dijadikan masak-masakan ya sama anak-anak kecil. Dan kemudian saya bakalan melihatnya ke bagian halamannya. Di sini ada pisang hias. Dan ini rumahnya menghadap ke arah barat ya. Jadi ketika pada bagian daun tanaman hias pisang hias ini ya, ini ketika banyak terkena asupan cahaya matahari, maka juga bagian warna daunnya ini menjadi kusam seperti ini. Dan di sini benar-benar sangat luar biasa sekali. Tanaman hiasnya tumbuh dengan sangat subur seperti ini. Di sini ada beberapa jenisnya. Di antaranya juga ada tanaman hias calathea. Ini merak ya. Kemudian juga ada tanaman hias. Ini jenisnya masuk ke jenis kayak krokot. Kemudian pada bagian dalamnya di situ ada tanaman hias, ada Divenbasia, Boare Tiger, banyak banget dan terlihat rimbun-rimbun sekali. Kemudian juga ada beberapa jenis tanaman hias puring. Di antaranya ada tanaman hias, ini ada puring jengkol. Kemudian juga di sini ada tanaman hias puring yang spiral ya. Ini bagus banget. Kemudian juga ada tanaman hias puring yang kuning. Keren banget, benar-benar sangat luar biasa halaman rumahnya dengan tanaman-tanaman hias yang tumbuh dengan subur seperti ini. Di sini juga ada beberapa tanaman hias, ada Begonia Rex Silver, kemudian juga ada polkadot yang hijau. Dan untuk penataannya ya, tanaman hias segini banyaknya, di sini sangat rapi. Dan juga di situ ada tanaman hias, ada Divenbasia Grand Magic, kemudian juga ada tanaman hias, ada lonceng senja, kemudian ada Philodendron bulemak yang hijau dan sangat penuh sesak ya. Keren banget. Dan saya sangat menyukai tempat ini dengan banyaknya koleksi tanaman hias. Ini masih berada di sampingnya, belum ke sana. Di ujung sana juga sangat penuh. Di sini ada beberapa jenis tanaman hias keladi. Di antaranya ada tanaman hias keladi ada bercak darah. Kemudian juga ada galaksi. Kemudian juga ada tisu. Dan pada bagian sebelah ini ada beberapa jenis tanaman hias Divenbasia. Di antaranya ada tanaman hias Divenbasia White Flame. Kemudian juga ada Nitidum,
ada Aglonema Birkin, dan juga ada tanaman hias, ada Divenbasia Silver Charlie, ada Divenbasia Candi. Meskipun ini keberadaannya menghadap ke arah barat ya, namun dengan banyaknya naungan. Di sini benar-benar untuk warna daunnya ini bagus-bagus banget. Terlihat sangat segar sekali. Kemudian juga ada peslili. Keren banget. Dan di sini juga terdapat tanaman hias janda bolong. Ini jenisnya Adansonii, dan bagaimana agar tanaman hias janda bolong ini tidak seperti ini keadaannya ya, karena di sini juga tidak menggunakan turus. Ini alangkah baiknya pada bagian pangkal, pada bagian tanaman ini ya, janda bolong ini dipangkas. Setidaknya nantinya ketika sudah mulai tumbuh, ini akan mulai muncul 2 hingga 3 tunas, yang sehingga keadaannya ini akan selalu cantik ya. Dan juga ada tanaman hias, ada keladi joker. Di sini bagus banget. Sangat menyenangkan, sangat asri sekali berada di sini dengan berbagai koleksi tanaman hiasnya yang tumbuh dengan subur seperti ini. Dan kemudian di sini juga ada fishbone. Ini untuk warna daunnya ya. Ini warna daunnya bagus banget karena memang keberadaannya di sini banyaknya naungan antara daun yang satu dengan daun yang lainnya, sehingga saling penopang ya, saling menopang, sehingga menjadikannya benar-benar luar biasa untuk daun dari tanaman hiasnya. Dan di bagian sisi atasnya di sini ada beberapa jenis tanaman hias. Ada Anthurium bunga flamingo. Dan di bagian bawahnya di sini juga ada tanaman hias, ada Alocasia cuprea. Dan di sini terlihat segar ya. Memang segar-segar semua untuk daun-daunnya. Di sini untuk media tanam yang digunakan untuk alokasianya di sini ada sekam. Kemudian juga ada sedikit pupuk kandang, juga tanah. Kemudian juga ada Anthurium pedatum auritum. Kemudian juga ada Kamboja Jepang. Dan di bagian bawahnya di sini ada English Ivy. Juga ada Lili Paris yang spider plant. Ketika tanaman hias ini ditaruh di bagian atas ataupun digantung, ini akan cantik sekali ya, karena memiliki juntean seperti ini ataupun sulur. Dan koleksi tanaman hiasnya pada bagian bawah rak ya, banyak banget. Dan bikin betah keadaan halamannya dengan banyaknya tanaman hias seperti ini. Dan di sini juga ada tanaman hias, ada requalet. Kemudian juga ada beberapa tanaman hias sansevieria, di antaranya ada cylindrica. Kemudian juga ada metallica. Kemudian juga ada yang trifasciata yang pedang yang tiger. Kemudian juga ada yang lidah mertua. Seneng banget ya. Dan di sini juga terdapat beberapa jenis tanaman hias sukulen. Kemudian juga ada begonia yang silver wingnya. Ini cantik banget. Benar-benar sangat luar biasa sekali. Dan di sini yang menjadi pertanyaan saya ya, bagaimana sang pemilik ini untuk merawat tanaman hias yang begitu banyaknya, yang tumbuh dengan subur seperti ini. Dan kebetulan di sini juga sudah ada ibunya. Saya bakalan bertanya-tanya ya, langsung bagaimana beliau ini merawat tanaman hiasnya yang begitu banyak seperti ini dengan keadaan yang tumbuh dengan subur. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa ini? Tri Mulyani. Tri Mulyani. Sepertinya Ibu Tri ini sudah sangat lama sekali ya untuk menggemari tanaman-tanaman hias seperti ini.
suka ya dari dulu, mulai di Solo. Saya Mulai dari ditinggal Solo? di sini ya sudah 7 tahun. 7 tahun pindah ke Wonosobo, ke Kalimendong persisnya ya. Iya. Dan ini untuk tanaman-tanaman hiasnya lebih untuk koleksian atau ketika ada kolektor mencari tanaman hias juga ikut dijual. Iya, itu dijual. Di Dan- samping hobi iya. juga. Ini kan kebetulan ini ya. Dijual apa? Saya beli ya. Ya monggo, saya bilang gitu. Dan kalau bagaimana cara Ibu perawatan terhadap banyaknya tanaman hias seperti ini? Untuk penyiramannya khususnya. Kalau musim kemarau ya disiram pakai itu ya keran biasa. Ini kan pakainya sumur, Iya. bukan pam. Ini pakai itu. Kalau sudah hujan ya alhamdulillah ya nggak usah disiram. Jadi meringankan tugas ya Bu ya. Heeh. Ketika sedang musim kemarau biasanya dilakukan penyiraman itu berapa hari sekali ataupun tiap hari dilakukan penyiraman? 2 hari sekali. 2 hari sekali penyiraman pada bagian tanaman hias yang berada di sisi luarnya. Dan media tanam yang digunakan, karena tanaman hiasnya begitu terlihat subur-subur seperti ini. Sekarang ini Mana? Nah ini. ini ada bocorannya ya. Ini apanya? Ini ada pupuk kandang Kandang. yang dicampur dengan sekam juga ya Bu ya. Sekam. Dan kemudian tanah pastinya ya. Itu untuk ukurannya itu bebas atau memiliki ukuran tersendiri Bu? Saya bebas. Bebas. Iya, tidak pakai ukuran. Tidak pakai ukuran, namun memang selain tidak jadi patokan ya untuk media tanam yang digunakan, namun setidaknya ketika ada perawatan itu pasti menjadikan tanaman itu tumbuh dengan subur ya. Ya alhamdulillah seperti ini, tapi ini memang kurang perawatan ya, kurang perawatan. Kalau perawatannya, kalau melihat dari tanaman hiasnya di sini sepertinya cukup sekali, hanya sekedar untuk pemangkasan ya Bu ya, untuk pemangkasan daun-daun yang sudah tua seperti itu karena setidaknya ketika daun-daun sudah tua seperti itu biasanya nutrisi itu akan lebih banyak hilangnya, lebih banyak kemakan yang daun-daunnya sudah mulai tua seperti ini. Dan kalau saya bisa tahu ya Bu dan sahabat Kembang Desa, kira-kira untuk bocoran kira-kira sudah mendapatkan berapa rupiah Bu untuk tanaman hias Ibu ini? Kurangan itu Kalau taksiran kira-kira berapa ya, itu sekitar? Ya 5 juta. 5 jutaan untuk koleksi tanaman-tanaman hiasnya ini. Dan memang dusun ini juga terkenal ya Bu, khususnya di Kabupaten Wonosobo untuk hampir kayak setiap teras, setiap rumah itu memiliki penghijauan seperti ini ya Bu ya. Gemar untuk menanam tanaman hias yang setidaknya menjadikan petani tanaman hias akhirnya ya dusun ini ya. Iya. Dan terima kasih atas waktunya. Semoga tanaman hias Ibu ini bisa lebih tumbuh dengan subur lagi ya Bu ya. Amin, amin. Dan demikian ya liputan dengan Ibu Tri. Dan saya bakalan melanjutkan lagi mereview tanaman hiasnya karena di sini saya dibuat kagum dengan keadaannya. Benar-benar sangat luar biasa sekali. Dan tidak berhenti sampai di sini untuk koleksi tanaman hiasnya, namun juga berada di belakang ataupun di samping mobil itu. Saya bakalan melihat ke sana. Keren banget dan saya sangat menyukai tempat ini ya. Segar banget. Di sini juga ada suplir. Ini rimbun banget, keren banget. Dan semoga hal seperti ini ya, ini bisa menjadikan motivasi bagi para sahabat Kembang Desa ataupun para pencinta tanaman hias dimanapun berada untuk selalu gemar ya membuat oksigen baru, membuat penghijauan pada bagian halaman rumah. Dan di sini juga ada tanaman hias adenium, begitu cantik dan subur banget. Bunganya juga lagi mekar, ini cantik banget. Dan bagaimana sih cara menjadikan tanaman hias adenium ini agar banyak cabang seperti ini ya? Ini baiknya dilakukan pemangkasan dan saya melihat ini yang dilakukan pada Ibu. Nah, di sini untuk awalnya ya, ini hanya satu, namun kemudian dilakukan pemangkasan. Ini muncul 2 dan kemudian dilakukan pemangkasan lagi. Ini memunculkan 2 batang lagi dan seterusnya seperti ini. Ini keren banget. Dan di sini juga untuk jenis tanaman hias Aglonema bicroy-nya di sini subur-subur banget. Ada keladi baretnya juga.
Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan bagaimana juga perawatannya ya, dan media tanam yang digunakan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.